Kebangkitan Sumber, gitu. Nanti deh kita baca lagi kalau masih ragu. Coba deh nomor 22. Kok suara lu kecil banget? Iya, lagi hujan. Oh. Mm-mm. Wait. Set. Halo, udah berhenti. Nah, kalau yang nomor 1 itu di antara transparansi dan kebangkitan sih, kalau misalkan transparansi itu kan kayak apa ya? Kayak bukti nyata gitulah intinya. Jadi kalau itu kayak kelihatan tuh kalau misalkan di Google itu sih artinya tuh kayak kalau buat politik itu iya keterbukaan dan pertanggungjawaban masing-masing. Terus em, apa ya? Kok keterbukaan tersebut tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja masyarakat kinerja pemerintah. Nah, kalau misalkan udah ada keterbukaan itu kan, nah kalau misalkan dari sudut pandang penulis kan dia kayak ngekritik gitu kan, ngekritik si korupsi, ngekritik si pemerintah atas keterbukaan si korupsi ini apakah awal dari kebangkitan atau tidak gitu kan. Sebagai penulis itu mungkin ya, dia itu merasakan jadi masyarakat kan, oh ternyata korupsi ini kebongkar gitu loh. Dan dilihat lagi KPK itu ya nggak berkutik sama korupsi gitu malah. Jadi uh, masih apa ya, masih belum berani untuk apa ya, buat mengatasi korupsi yang mafia-mafia besar itulah intinya gitu. Kalau gue sih transparansi gitu, karena dia itu kelihatan kan apanya terbukaannya, kita udah kelihatan tuh data-datanya seperti apa di korupsinya sekian triliun gitu kan, gitu. Kalau gue sih ya transparansi ya, cuma nggak tahu karena gak ada kunjung jadinya ya udahlah gitu. Oke, nomor 2 deh boleh. Nomor 2 itu yang tidak memiliki makna sebenarnya gitu. Mm-mm. Ayo guys, menurut kalian apa yang bukan makna sebenarnya? Hmm. Du- 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 du. Mm. Bingung nggak? Gimana bingung nggak? Bingung nggak? Bingung. Eh, kalau bingung, tak bahas ya. Nah, kita analisis dulu nih per apa? Per kalimat. Yang di opsi A itu korupsi. Korupsi itu ya pasti udah memiliki makna sebenarnya dong. Karena kita lagi ngomongin korupsi kan. Yang kedua ada penegakan. Kita lihat dulu nih penegakan. Mana sih? Apakah kondisi ini sinyal betapa buruknya sistem pengawasan dan penegakan hukum? Ini udah benar. Ini udah makna sebenarnya penegakan hukum. Penegakan itu apa? Kalau misalkan KPBI, penegakan itu, wait ya, penegakan. Penegakan itu tuh kayak perbuatan menegakkan gitu, atau proses menegakkan.
gitu. Jadi yang B udah benar, kesejahteraan juga udah benar, pemberantasan juga udah benar. Nah, berbicara kalau misalkan kita lihat nih di opsi E, berbicara kalau di kalimat 5-nya itu, namun realitasnya berbicara lain. Maksudnya kan kalau berbicara itu kan biasanya digunakan untuk manusia kan ya, manusia atau hewan gitu kan ya, yang apa, yang secara tidak langsung berbicara itu kan mengeluarkan suara gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan berbicara namun realitasnya berbicara lain, apakah ini siapa yang berbicara gitu realitasnya gitu? Apakah, manusianya atau, sudut pandang dari si korupsi tersebut, itu realita korupsi tersebut seperti apa gitu. Jadi kalau menurut gue itu yang berbicara gitu. Oke, aman aman, kalau aman lanjut ya nomor 3. Nomor 3 guys, perumpamaan. Tut 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 tut. Guys, apa guys? Gimana? B, oke. Yang lainnya perumpamaan. Oke. Oke, oke, tak bahas ya. Jadi gini, perumpamaannya itu seperti apa? Kita lihat dulu di kalimat 1. Kasus kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang produk kilang Pertamina yang ditaksir merugikan negara hingga 193,7 triliun serta kasus korupsi timah dengan estimasi kerugian mencapai 271 triliun belakangan viral di tengah masyarakat. Ini udah sebenarnya tidak ada perumpamaan ya. Yang kedua, ini juga nggak ada perumpamaan. Yang kalimat 4. Kalimat 4 itu oke, janji pemberantasan korupsi selalu menjadi retorika klasik dalam setiap rezim. Ini juga nggak ada perumpamaan. Eh, Opsi D, kalimat 6. Hingga kini tidak ada satupun tindakan konkret yang menunjukkan keberanian politik yang sesungguhnya dalam membongkar mafia korupsi di Indonesia. Oke, ini aman. Nah, kalimat 8 nih. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dulu didakya, kini seakan menjadi macan ompong. Nah, kata macan ompong di sini kan dia itu apa ya, nggak bisa berkutik terhadap apa ya, mafia korupsi gitu kan. Maksud dari macan ompong itu berarti itu kan perumpamaan dong. Nah, ya udah itu jawabannya itu. Sama halnya kayak tangan besi, tangan panjang itu kan perumpamaan kan. Beda halnya sama makna lain. Kalau misalkan perumpamaan itu ya kayak ada kata kayak buah tangan itu kan perumpamaan tuh kan ya. Ya kalau misalkan memiliki makna lain tuh eh kayak yang di apa? Kayak apa menggiring opini, menggiring itu kan kita menggiring ya. Terus apalagi tuh yang begitu-gitulah gitu. Jadi kalau misalkan perumpamaan itu biasanya kayak berpasangan tetap dan memiliki arti yang baru gitu. Gitu. Oke. Nah, em, lanjut. Nomor berapa? Nomor realitas. Oke, kita baca dulu nih. Kata realitas dalam kalimat 5 memiliki makna yang berlawanan dengan, kita lihat dulu. Namun realitasnya, kalau realitasnya itu kan aslinya gitu kan, nyatanya gitu. Nah, namun realitasnya berbicara lain hingga kini tidak ada satupun tindakan konkret yang menunjukkan keberanian politik yang sesungguhnya dalam membongkar mafia korupsi di Indonesia. Kalau misalkan fiksi, kurang tepat kalau fiksi itu sebenarnya ya. Kalau fakta
Dia ya maksudnya kayak sinonimnya dari realitas. Palsu. Realitas itu apa sih? Realitas itu tuh kayak apa ya? Realitas itu ya sesungguhnya gitu. Kalau palsu, kita keep dulu. Yang mitos, mitos itu kalau mitos enggak sih. Kalau mitos itu lebih ke cerita dongeng biasanya. Kalau buatan, buatan itu juga enggak ya. Kayaknya di antara palsu gitu. Palsu atau enggak fiksi. Tapi kita lihat dulu nih. Namun realitasnya, namun nyatanya, namun faktanya, namun apa realitas, realitas. So, kalau realitas itu dia itu yang nggak realistis kan, idealis, imajinatif, visioner. Imajinatif tuh kayak yang bukan yang sebenarnya terjadi, khayalan. Berarti fiksi dong. Kalau itu, iya kayaknya fiksi deh guys. Itu sama Tayyul, kalau palsu, iya betul betul. 4E nggak sih dibuat buat 4E? Wait. Em, kalau buatan, kalau buatan kayaknya enggak deh. Soalnya kita lagi ngomongin ini sih apa kayak bukti nyata kejadian itu tuh seperti apa. Kalau buatan kayaknya enggak deh, kurang deh. Kayaknya fiksi deh. Mungkin ya. Kalau misalkan salah koreksi gitu. Buatan tuh sama dibuat-buat buat buatan. Bisa sih mungkin ya. Ya keep dulu deh keep. Ditanya si Aska. Jawabannya apa? Oke, ini nomor 5 dulu deh. Nomor 5, 3 dan 4 apa guys? Oh, oke. Oke, mantep. Jawabannya bener yang B ya, penegasan. Kalau misalkan penjelasan kurang, penjelasan itu biasanya kata bahwa, penambahan juga bukan, pencontohan juga bukan, perincian apalagi gitu. Jadi penegasan yang paling tepat. Oke, lanjut ya. Nomor 6 nih. Baca dulu deh. Oke, buat kalian gimana? Ini apa? B, C. Oke, kita baca dulu ya. Jadi gini, oke, kita baca dulu. Munculan Angler Page baru-baru ini sempat menghebohkan warganet di media sosial. Bagaimana tidak, Anglerfish dikenal dengan ikan yang hidup pada kedalaman 2000 meter di bawah permukaan laut. Pada kedalaman tersebut, cahaya matahari sudah mulai memudar. Bahkan, sinar matahari sulit menembus kedalaman laut yang mencapai ribuan meter. Nah, di sini kan kita di kalimat 1 sampai 4 kita ngomongin ya apa ya
tentang angelfish ini kan, dia itu hidupnya di kedalaman laut gitu kan ya. Nah, kalimat selanjutnya dia bilang gini, hewan yang tergolong sulit ditemukan itu muncul berada di lepas pantai Tenerife, Spanyol. Lantas apa yang membuat angelfish yang hidup di dalam sampai muncul di permukaan? Nah, di sini tuh kalau misalkan kalian lihat dari kalimat 5 sampai seterusnya sampai akhir itu tuh ngomongin kenapa sih dia itu muncul ke permukaan laut tuh udah beda gagasan nih. Yang pertama itu gagasan kalau misalkan kita tuh ngomongin eh, dia hidup tuh di kedalaman di mana gitu ya. Nah, kalimat kalau gagasan selanjutnya itu dia udah ngomongin apa eh, kenapa tuh dia bisa muncul ke permukaan laut gitu. Jadi yang mana jawabannya? Jadi tuh sebenarnya jawabannya tuh yang menurut gue yang B sih gitu. Gitu gitu. Kalau gue yang B sih. Enggak, cuy. Kalau gue yang B ya, 6. So kalau misalkan apa eh, dipenggal di kalimat ke 5 sama 6. Kalau di 5 itu kan hewan yang tergolong sulit ditemukan itu muncul berada di lepas. Oke, lantas apa yang membuat hidup muncul di permukaan? Menurut eh, kalau gue sih yang B ya. Tapi kalau misalkan jawabannya C, ya itu. Ya kalau 6 gak dipisah, gak iso. Dari kalimat 6 itu pas orang. Iya, betul. Betul, betul, betul. Soal kalimat 6 itu tuh kayak dia lagi ngomongin lantas apa yang membuat Edelweiss yang hidup di itu kan dia nanya itu ya lantas kenapa sih lantas apa yang membuat dia tuh muncul ke permukaan laut tuh gue sih B ya. Oke, nah nomor 7 langsung dah kelompok kata yang berpasangan tetap cahaya matahari sinar matahari lepas pantai para ilmuwan kejadian langka. Oke, ini gampang sih jujur. Oke, 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 yang lainnya gimana? C. Oke, C, kita lihat dulu nih ya. Nah, biasanya itu kalau berpasangan tetap, dia nggak bisa disisipin dan nggak bisa dibolak-balik kalimatnya. Itu cara gampangnya seperti itu. Cahaya matahari bisa kita sisipi pakai kata dari atau preposisi dari gitu. Cahaya dari matahari gitu. Jadi bukan berpasangan tetap ya. Sinar matahari juga dia bisa disisipi sinar dari matahari. Terus opsi D, para ilmuwan. Para ilmuwan ini eh, udah pasti bukan berpasangan tetap. Kejadian yang langka itu bisa kan. Nah, yang nggak bisa apa? Lepas pantai. Nah, lepas itu kan kata dasarnya lepas ya, dan pantai itu kata dasarnya pantai. Pantai itu apa? Ya pantai itu ya perairan gitu kan ya. Kalau misalkan lepas itu ibaratnya kalau lepas itu eh dan arti dasarnya lepas itu ya kita kita melepas sesuatu gitu yang kita sudah pegang dan kita lepas begitu saja gitu loh maksudnya. Kalau lepas pantai itu artinya apa? Lepas pantai itu kayak batasan darat dan laut kalau nggak salah deh. Seingat gue. Coba batas darat dan laut lepas. Ah benar kalau di KBB itu seperti itu. Jadi jawabannya C ya. Oke. Ini mudah sih, lumayan apa? eh ininya gampang. Tahu para ilmuwan bukan? Kalau para ilmuwan itu kan gini, dia itu bukan berpasangan tetap kayak para para itu kan dia apa?
dia itu masuk ke para ilmuwan itu lebih ke frasa juga. Dan sama kayak ini, sama kayak preposisi para itu kan preposisi kan, sama kayak kata pada, sama kayak kata di mana dia itu butuh si objek untuk menjalankan tersebut gitu. Para ilmuwan tuh kayak ya beberapa ilmuwan gitu loh, bukan berpasangan tetap kok gitu. Lanjut lanjut. Kalimat yang tidak logis. Oke. Nomor 5, hewan yang tergolong sulit ditemukan itu muncul berada di lepas lantai. Oke, oke. 7, 8. Oke. Menurut penjelasan dari New York Times, para ilmuwan Sondrik Tenerife beberapa spekulasi penyebabnya, yakni bisa jadi karena arus yang tidak biasa atau melarikan diri dari predator. Sementara itu, alasan lain dikemukakan dalam situs Oceanographic Magazine bahwa para peneliti menduga anglerfish muncul ke permukaan karena cuaca El Nino. Oke, kemungkinan menyebabkan kemungkinan menyebabkan lainnya dijelaskan Bruce Robinson, koma, ilmuwan senior, oke, bahwasanya kejadian kejadian langka ini bisa saja terjadi karena anglerfish dimakan predator yang lebih besar kemudian dimakan predator yang lebih besar kemudian dimuntahkan. Oke, apa? D, A. Oke. Kalau gua itu jawabannya itu gua kalimat 9. Kenapa? Nih, dia tuh nggak nyambung karena dia nggak ada koma, guys. Gini. Oke, jadi kita punya kata seperti ini. Kemungkinan menyebabkan lainnya dijelaskan Bruce Robinson. Nah, dijelasin tuh Robinson itu adalah apa? Ilmuwan senior di Monterey Bay Aquarium Research Institute. Oke, bahwasannya langkah ini bisa saja terjadi karena anglerfish dimakan predator yang lebih besar. Harusnya di koma nih, koma kemudian dimutahkan. Nah, kalau misalkan beda koma itu jadi nggak logis ya. Yang lebih besar kemudian dimutahkan gitu. Jadi kurang tepat. Oke, gitu. Jadi kalimat 9 nggak logis. Tapi kita lihat dulu nih kalimat 10. Atau bisa jadi ikan khas laut dalam ini menemukan cahaya sendiri untuk kabur. Ini aman sih, udah logis. Kalimat apa polanya juga aman. Jadi logis ya, gitu. Imbuhan menyebabkan juga, iya, imbuhan menyebabkan juga harus diganti penyebab yang mana? Bentar, bentar. Imbuhan menyebabkan kemungkinan. Oh iya, betul-betul. Kemungkinan disebabkan oh iya benar-benar. Kemungkinan penyebab lainnya dijelaskan Branch. Ya, betul betul. Dia juga salah, nggak logis. Karena kan kemungkinan itu apakah dia bisa menyebabkan? Kan nggak, yang bisa menyebabkan itu kan manusia kan. Gitu. Aman ya. Lanjut lanjut. Nomor 9 yang berpola dasar sama pola kalimat satu. Coba kita lihat kalimat satu itu polanya apa sih? Kalimat satu mana nih? Banjir mengepung Jakarta dan sekitarnya dalam 2 hari terakhir. Oke, ini gampang lah ya polanya ya. Coba lihat dulu, pahami dulu polanya itu kayak apa.
Ayo guys, apa polanya guys? Hmm, Oke C, yang lainnya gimana? Oke D, oke kita lihat dulu ya polanya. Pola kalimat satu seperti apa? Kita lihat dulu nih, banjir mengepung Jakarta dan sekitarnya dalam 2 hari terakhir. Cari dulu predikatnya. Predikat itu mengepung. Mengepung itu apakah bisa dipasifkan? Jadi dikepung bisa. Berarti setelahnya itu objek. Banjir itu jadi subjek, mengepung itu jadi predikat, Jakarta dan sekitarnya itu jadi objek. Dalam 2 hari terakhir, apakah dia jadi keterangan? Kita buktikan, kita pindahkan kalimat tersebut di awal kalimat. Dalam dua hari terakhir, banjir mengepung Jakarta dan sekitarnya. Bisa. Dalam 2 hari terakhir, Jakarta dan sekitarnya dikepung banjir. Bisa. Berarti polanya seperti apa? Polanya itu adalah SPOK. Oke? Kita udah ketemu nih polanya. Eh, kalimat 9. Kalimat 9. Opsi A. Ibu memasak di dapur sejak pagi. Oke. Ibu memasak. Predikatnya apa? Memasak. Ibunya jadi subjek di dapur. Nah, di dapur ini, di dapur sejak pagi ini kan dia ada preposisi. Tapi kita lihat dulu nih di dapur ini apakah dia jadi objek atau bukan. Kalau misalkan kita pasifkan di dapur dimasak ibu, gak nyambung, ya kan? Kalau misalkan gini, eh berarti kalau nggak nyambung itu dia itu antara masuk keterangan ataupun pelengkap ya. Kalau misalkan keterangan gini jadinya. Di dapur sejak pagi ibu memasak, gak nyambung. Nah, berarti yang mana kalau nyambungnya? Nyambungnya gini. Sejak pagi, ibu memasak di dapur. Jadi di dapurnya itu jadi apa? Dia pelengkap dan sejak pagi itu jadi keterangan gitu. Nah, yang gue maksud tuh ini guys. Setelah setelah ibu Hanma, dia kan memasak nih. Memasak itu dia emang bisa dipasifkan jadi dimasak. Tapi kalau misalkan kita pasifkan, dia nggak nyambung nih karena di dapur ini tuh bukan objek sesungguhnya gitu loh. Karena dia benda mati kan, dan dia itu udah diawali sama preposisi. Nah itu kalian harus curiga itu pola seperti apa. Nah kalau ini tuh SPPL gitu ya. Nah yang B di sawah. Nah ini nggak efektif harusnya koma nih. Di sawah koma para petani menanam padi dengan teliti gitu. Ini udah nggak efektif terus gak ada koma berarti dia nggak punya subjek gitu ya. Nah, opsi C, gempa terjadi di beberapa wilayah pada dini hari. Gempa terjadi, predikatnya apa? Terjadi, sama jadinya gempa. Nah, di beberapa wilayah pada dini hari. Oke, apakah dia jadi keterangan di beberapa wilayah pada dini hari? Coba kita eh, taruh ke depan ya. Di beberapa wilayah pada dini hari, gempa terjadi kurang tepat. Yang tepat itu seperti apa? Gini, yang tepat pada dini hari, gempa terjadi di beberapa wilayah gitu. Nya SPPL nih sama kayak opsi A. Opsi D, angin kencang merobohkan pohon di pinggir jalan. Apa? Predikat itu merobohkan, angin kencang itu jadi subjek. Pohon itu jadi apa sih objek apa keterangan? Kita pasifkan nih, pohon dirobohkan, angin kencang. Nah itu kan nyambung, berarti di SPO nih. Nah di pinggir jalan itu jadi apa? Di pinggir jalan itu jadi keterangan. Di pinggir jalan, angin kencang di pinggir jalan pohon dirobohkan angin kencang. Nah ini jawabannya yang D ya. Kita kita periksa lagi nih, opsi E. Pelaku tabrak lari diamankan polisi di lokasi kejadian.
Nah, kalau begini, diamankan itu jadi predikat, pelaku itu jadi subjek, polisi itu jadi pelengkap, di lokasi ini jadi, keterangan gitu, as people. Jadi jawabannya yang D ya, guys. Gitu. Gimana? Aman, aman, aman. Kalau kalau dia bisa dipasifkan itu jadi objek. Sebenarnya gini, yang kayak tadi lu lihat di ini di opsi A nih ya. Dia bisa dipasifkan ya kan imbuhannya. Ya kan dari menjadi di memasak jadi dimasak tetap. Kita lihat dulu setelah katanya seperti apa. Kalau misalkan gini, ibu memasak nasi goreng. Nah, nasi goreng itu kan berarti dia jadi objeknya kan. Karena ada dikerjakan. Tapi kalau misalkan ibu memasak di dapur, emang dia memasak di dapur? Maksudnya dia masak dapur kan enggak gitu. Jadi walaupun dia bisa dipasifkan, tapi kita harus tetap lihat nih dia objeknya tuh gimana gitu setelahnya gitu. Gimana gimana? Aman ya? Lanjut. Nomor apa? Hubungan, aduh, kayak buram gitu ya. Bentar nih gue profile dulu. Wait guys. Eh, eh, mana ya? Hmm, wih, oke. Mana tadi ya? Mana sih? Wait guys, lagi nyari file dulu ya. Allah, bentar guys. Oke. Nah, terlihat jelas. Oke. Hubungan kata perkotaan dan transportasi sama dengan hubungan. Oke, perkotaan dan transportasi menurut kalian hubungannya itu seperti apa perkotaan sama transportasi? Menurut kalian apa? Transportasi apa perkotaan? Oke, oke. Kalau misalkan di CCP bisa di gitu. Tapi kayak di perkotaan banyak transportasi gitu. Ada transportasi juga bisa gitu. Berarti kan intinya di perkotaan tuh ada transportasi gitu kan ya. Di rumah ada orang, intinya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan pertanian dan irigasi, apakah pertanian eh, apa pertanian itu ada irigasi memang tapi kayak kurang gitu. Jadi kalau misalkan gini, kapal dan penumpang. Nah, ini bisa nih kapal dan penumpang. Di kapal ada penumpang gitu kan perkotaan itu ada transportasi. Di kapal ada penumpang ini bisa kalau misalkan rumah sakit di rumah sakit dan dokter. Rumah sakit.
Kalau ini tuh dia apa ya? Artinya itu bukan kayak di rumah sakit ada dokter, tapi di rumah sakit tempatnya dokter gitu loh, tempat yang ditangani oleh dokter gitu. Kalau sepahaman gue gitu sih. Kalau yang D, sekolah dan pendidikan. Di sekolah ada pendidikan. Kalau ini sih kayak lebih ini, sekolah menyediakan pendidikan. Kalau perkotaan menyediakan transportasi kayaknya kurang deh. Pegunungan dan wisatawan. Kalau gue sih yang B ya, kenapa nggak tahu deh. Iya, betul. Perkotaan menyediakan transportasi. Soalnya kalau misalkan perkotaan menyediakan transportasi, kayaknya gede. Kalau misalkan menyediakan berarti ini doang dong. Kalau misalkan konteksnya transportasi umum tuh bisa. Tapi kalau misalkan transportasi itu kan banyak kan, kayak ada motor gitu. Dan yang memiliki itu masing-masing individu tuh banyak gitu. Menurut gue sih B gitu. Gue nggak tahu ya benar apa enggak. Soalnya nggak ada pun jauh. Kenapa nggak E? Wait. Kalau yang E pegunungan dan wisatawan. Pegunungan itu eh, kapal kapal diisi penumpang gitu kan ya. Pegunungan diisi wisatawan. Bisa sih. Bentar. Let me think. Pegunungan kapal perkotaan. Hmm. Bisa juga ya. Perkotaan, pegunungan. Kayak juga bisa deh di antara S sama B sih. Pegunungan di pegunungan ada wisatawan. Iya betul. Iya betul. Bingung ya. Oke. Oke, udahlah lanjut dulu aja guys. Takut lama. Oke, tujuan penulisan kalimat 10. Kita lihat dulu nih kalimat 10. Mana kalimat? Oh ini. Ini. Kalimat 10 dia bilang permukiman yang berada tepat di bantaran kali sebaiknya direlokasi ke rusun terdekat serta badan sungai harus dikeruk, diperlebar dan dihijaukan kembali sebagai daerah resapan. Oke, mempertegas, membuktikan, mempertentang, memberikan perincian, memberikan penjelasan. Apa guys kira-kira? Senada pengamat ada Jogja menilai pemerintah daerah yang ada di kawanan aglomerasi Jabodetabek harus melakukan pembenahan terhadap pemukiman yang ada di sekitar kawasan di bantaran sungai. Kalau mempertentang itu kayaknya udah enggak deh. Membuktikan, membuktikan kayak kurang. Mempertegas itu kan apa ya? Kalau mempertegas tuh, eh mempertegas itu kayak penegasan kan ya. Berarti kayak bahkan, apalagi itu kurang sih. Kalau kita bubuhi juga kayak bahkan warga segitu. Mana sih soal salah? Bahkan pemukiman yang berada di enggak, ini kayak lebih ngasih solusi nggak sih? Pemukiman yang berada tepat di bantaran kali sebaiknya direlokasi ke rusun terdekat, serta badan sungai harus dikeruk, diperlebar, dan dihijaukan kembali sebagai daerah resapan. Itu kayak dia solusi nggak sih, guys?
011. 011? Itu nomor berapa yang tadi gue baca? Oh iya. Ya elah lupa. Elah. Gak baca. Ya udahlah. 12 dulu baru 11. 11 kayak kalian apa? Ya kan mikirnya solusi betul. Tapi membuktikan membuktikan ya. Kalau membuktikan kayaknya kurang deh. Soalnya kita nggak ada bukti gitu gak sih? Ini kayak masih saran gak sih? Atau kayak sebaiknya gitu. Itu masih saran gak sih? Mempertegas enggak deh. Membuktikan menurutku enggak. Memberikan perincian, penjelasan, memberikan perincian. Perincian itu merincikan suatu hal. Kalau mau perjelas, nomor 12. Ya kan? 11 tuh kayaknya E deh. Memperjelas gitu. Kayak, nah nomor 11. 11 dulu deh. Nomor 12 itu diantara D sama S yang menurut gue. Diketahui ya. Kalau relokasi nih, relokasi berasosiasi dengan kata, kita baca dulu kalimat 8-nya. Nggak boleh, soalnya kata-kata itu banyak yang mirip, tapi kalau asosiasi harus lihat dari kalimatnya dulu, gitu. Misalnya, normalisasi sungai tanpa adanya relokasi atau pemulihan daerah sekitar sungai ataupun pembongkaran vila-vila liar yang tidak dilanjutkan dengan upaya penghijauan kembali daerah puncak. Oke, relokasi, pemulihan daerah atau pemulihan daerah. Oh, ini yang kayak kemarin gak sih Aska? Yang relokasi ini, yang apa sih yang kemarin itu juga tahu? Iya nggak sih? Iya nggak? Lupa lagi. Iya kan, sama kan? Coba kita lihat dulu ya. Apa sih jawabannya si Aska? Bentar guys. Ya gitu, yang lo kirim di grup itu loh. Yang apa? Yang ini. Eh, iya nggak sih guys? Lupa dah. Bentar. Em, mm, 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 mm. Saya cari dulu. Hmm. Iya kan ya? Iya nggak sih? Ada yang masih nyimpen nggak soalnya? Oh ini. Ini apa nih? Pola makna. Mana sih? Bukan. Oh, bukan kayaknya deh. Mm, mm, mm. Oh, oh, bukan nih guys. Itu relokasi. Oh, ini yang ini eksklusif ya, kata itu. Iya, bukan.
Kalau relokasi, kan gini, mana sih? Eee eee, misalnya normalisasi sungai tanpa adanya relokasi atau pemulihan daerah sekitar sungai ataupun pembongkaran vila-vila yang tidak dilanjutkan dengan upaya penghijauan kembali daerah area puncak. Oke, senada pengamat tata kota Nirwono Jogo menilai pemerintah daerah yang ada di kawasan aglomerasi sebetulnya harus melakukan pembenahan. Oke, normalisasi sungai tanpa adanya relokasi. Lalu bisa kalau menurut gue itu relokasi itu kayak penggusuran gak sih guys? Relokasi. Ya nggak sih? Coba bentar ya kalau relokasi. Pemindahan tempat. Memindahkan tempat. Jadi kalau misalkan di sini, make sense gak sih kalau pemindahan tempat? Hmm, nggak ada. Apa kata itu di quiz gua ya? Bentar deh, lupa deh. Bentar guys, penasaran. Oh iya, Aska yang pernah dikirim lu tahu. Bener-bener bener. Ya kan. Tapi gue juga nggak paham sih kata relokasi itu kayak gimana. Sama lagi teksnya tampil. Soalnya kan pemindahan ya. Oh iya kan, bener. Waktu itu dari ini belum Aska. Pemindahan, pemindahan. Jadi di sini udah nggak pemindahan. Adanya pemisahan, bukan pemindahan. Penggabungan enggak, pembangunan kan dari awal. Kalau penggusuran itu kan berarti ngancurin ya. Kalau pemindahan kan ya kita pindah aja gitu. Kayak transformasi lah intinya. Enggak ada nggak sih jawabannya? Pembangunan ini kan yang iya yang pasti oh kan. Oke deh. Ini jujur bingung. Hmm. Hmm, 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 hmm. Oke, nomor 13 dulu deh. Frase. Frasa ini gampang nih kalau yang setara-setara gini. Menyebabkan deforestasi. Yudet. 5 detik ini mah. Ayo guys, apa guys? Hmm. Apa guys yang frasa ini? B, oke. D, oke. Yang lainnya gimana? Gue ada soal lagi nih, Pak. PK mau nggak guys? PK.
Mantap nih soalnya nih. Mau nggak? Berapa soal ya? Ntar gue cek ya. Soal dari grup sebelah kemarin ada yang lainnya fungsi inverse. Ini soalnya mantep sih. Nambahin yang 400 soal itu tuh. Ada bahan lumayan. Nih guys, gue kirim. Hmm. Tuh, coba kalian lihat dulu. Ntar gue lihat dulu. Oh, sama nih. Udah campur ya. Udah ada PU. Wih, PU-nya banyak banget. PU. BBM. Oh, ini mas, ada semua. Ini mantep nih. Oh, PK-nya udah dibahas. Ternyata, guys. Iya, PK-nya udah dibahas lagi. Nggak apa lah ya. Dia 200 MB sih. Tapi ada sih PK yang belum dibahas. Tapi mirip-mirip yang sama kayak kemarin kok, yang 200 soal. Ada PM juga tuh. Ih, PM-nya mantep nih. Kalian lihat deh PM-nya. Intinya gitu. Oke deh. Ya, kita bahas dulu ya. Ya. Frasa menyebabkan deforestasi, dia itu verba, pelanggaran HAM. Em, nomina, pencemar lingkungan juga nomina. Nah, kan dia nggak apa ya, nggak setara tuh. Kita lihat dari opsi A, deforestasi, nomina, pelanggaran HAM, nomina, mencemar lingkungan, verba, enggak. Opsi B, menyebabkan deforestasi, verba, pelanggaran HAM, nomina, mencemarkan lingkungan, verba, nggak setara, salah. Opsi C, sebabkan deforestasi, sebabkan tuh dia verba, masifkan pelanggaran, masifkan, masifkan pelanggaran HAM. Harus memasifkan gitu. Ini tapi kayak masuk ke verba, memperluas verba tapi dia itu verbanya nggak setara, jadi salah. Opsi D, menyebabkan deforestasi, verba memasifkan verba memperluas verba Nah, ini jawabannya D ya. Opsi E juga salah. Gitu. Gampang lah kalau ini. Lanjut, 14. Kata yang memiliki makna lebih luas dari kata nikel. Nikel. Nikel tuh apa sih nikel? Nikel. Nikel tuh apa guys? Nikel. Ya lebih luas. Oke. Nikel itu kalau gue ya apa search nikel itu ternyata bukan batu, melainkan logam. Berarti dia itu jenis logam dong. Gitu. Jadi kayak logam deh. Tambang apa logam?
Ya tahu gak belajar nikel, guys. Nikel. Nikel itu kan nikel adalah logam yang memiliki peran dalam berbagai industri, terutama dalam produksi baja tahan karat dan baterai baterai lithium ion. Eh, Apa emang? Ya maksudnya gue ngomongin apa sih? Gak jelas pada mentang-mentang siang hari. Tapi tuh kalau gue lihat nikel tuh macam batu ya. Tapi dia batu gak sih guys? Nikel tuh guys. Kayak jenis batu gak sih? Apa bukan sih? Gak paham deh. Tapi dia terbuat dari logam. Oh enggak deh, enggak deh. Nikel merupakan jenis logam gitu. Macam-macam logam tuh apa aja? Macam-macam logam. Oh iya ada aluminium, tembaga, emas. Oh, berarti logam guys. Logam, logam. Cukup banget. Oke lah lanjut guys. Nomor berapa tadi? Nomor 15. 15 apa guys? Oke. 15 itu kelompok kata yang memiliki pola makna yang sama. Bola voli. Oke, ini lumayan mudah nih, 15. Apa guys? Apa guys? Bentar lagi kelar nih. Oke. Oke. Yang lainnya gimana? Aduh, tenggorokan gua kering banget. Minum apa minum ya? Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Biasanya kalau misalkan kita DC ya, minum dulu, lah sekarang kagak bisa. Wah, makanya gua tadi bisik-bisik tuh udah, suara gua udah mau habis. Udah serak banget dah. Iya, kalau misalkan kita puasa, berharap lupa tapi nggak lupa-lupa gitu. Ya lah ya, bahas dulu lah ya. Nah, kalau mau kata bola-bola voli, kalau misalkan dari unsur atau frasa, dia sama-sama nomina nih, ya kan? Kayak opsi A, Indonesia. Indonesia itu kan nomina. Kalau masif itu kayaknya ini deh, masif. Masif. Masif itu ajek. Jadi kurang ya. Dia nggak selaras juga. Mineral penting. Mineral itu eh, nomina. Penting itu jadi ajek. Mengidentifikasi warga. Verba dan nomina. Kerusakan lingkungan. Jadi dia nomina nih, kerusakan lingkungan. Air bersih juga nomina. Nah, tapi kita lihat dulu pola maknanya. Bola voli. Bola voli itu sebenarnya jenis bola. Voli itu kan jenis bola ya. Nah, jenis bola voli gitu lah ya. Nah, kalau air bersih itu jenis air. Air itu kan banyak kan, ada air bersih, ada air kotor, ada air keruh gitu kan ya. Jadi air bersih gitu jawabannya. Air pepes naon kunaon teh? Nomor 16 deh lanjut. 16 kepotong lagi. Wait deh, gue buka ini aja deh.
Em, mm, 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 16 apa sih? Bentukan, kerusakan, kerusakan. Oke. Tadi ngapain? Oh, oke. Mm, 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 mm. Kerusakan, PPU. Oke. Ketiduran, kedinginan, kebesaran, kelaparan, kedutaan. Oke. Jawabannya apa, guys? Gampang nih, lagi gampang. Cie. Lah, dikit amat orangnya. Di sistem berapa nih? 4 orang. D, C. Eh, Aska. Aduh, gue banyak-banyak istighfar dah, Mas. Gue tahu deh. Astagfirullah. Sing eling, sing eling, sing eling. Nggak jelas emang. Nah, oke kita bahas ya. Kerusakan. Kerusakan itu apa sih? Kerusakan itu adalah kondisi atau keadaan yang rusak gitu. Jadi kita ngomongin keadaan atau kondisi ya. Nah, opsi A, ketiduran. Ketiduran itu bukan keadaan, tapi dia ketiduran itu dalam keadaan tidak sengaja gitu. Jadi opsi A bukan, opsi B kedinginan. Kedinginan itu terlalu atau merasa kedinginan, terlalu dingin, kepanasan, terlalu panas gitu. Jadi terlalu ya maknanya. Opsi C kebesaran. Kebesaran itu juga sama kayak kedinginan, kayak terlalu besar, terlalu kecil, terlalu dingin, terlalu panas gitu. Kalau D, kelaparan. Nah, kelaparan ini adalah kondisi atau keadaan lapar gitu. Jadi eh, ini yang paling tepat opsi D. Nah, kalau kedutaan, kedutaan itu kan tempat, jadi nggak nyambung. Itu deh, jadi jawaban nanti, oke? Nah, 17 langsung. Apa guys, baca dulu, biar kelar cepet. Hmm, gitu. 17 apa guys? Sikap penulis. Hmm, Perumahan subsidi betul. Oke, apa guys? Jawabannya guys. Let's go. C. Oke. Ya betul prihatin ya. Karena kan udah kelihatan banget tuh teksnya prihatin. Lanjut aja ya. Nomor 18. Dua soal lagi nih. Kalimat 9 dapat ditegaskan itu atau diungkapkan kembali seperti apa? Coba kalian lihat kalimat 9 dulu. Eh, Persoalan rumah subsidi kosong dan terbengkalai itu menjadi ironi. Oke. Hmm, ironi. Oh, kalau itu tuh ironi, ironi itu bertentangan ya. Persoalan rumah subsidi kosong dan terbengkalai itu menjadi ironi. Rumah subsidi yang kosong dan terbengkalai menunjukkan betapa tidak efektifnya program pemerintah.
Rumah subsidi kosong dan terbengkalai menjadi ironi. Di tengah, ini udah nambahin kalimat. Ironi persoalan rumah subsidi adalah karena tidak ada masyarakat yang minat menempatinya. Persoalan rumah subsidi kosong terbengkalai menunjukkan buruknya manajemen. Kira-kira apa guys? Nomor 18. Ironi itu kalau di ini sih kayak apa ya? Peristiwa pembunuhan Mahatma Gandhi. Kalau misalkan ironi itu katanya kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau seharusnya terjadi. Jadi apa yang harus terjadi tapi bertentangan gitu loh. Coba kita lihat dulu di opsinya ya. Pokoknya intinya yang harusnya terjadi tapi bertentangan intinya gitu. Kalau misalkan kita baca dulu, pemerintah, bukan, persoalan dua subsidi kosong dan terbengkalai itu menjadi ironi. Rumah subsidi yang kosong terbengkalai menunjukkan betapa tidak efektifnya. Kayak enggak deh. Rumah subsidi kosong dan terbengkalai menjadi ironi di tengah tingginya. Enggak juga. Ironi persoalan rumah subsidi adalah karena tidak ada masyarakat yang berminat. Kurang sih. Persoalan rumah subsidi kosong dan terbengkalai menunjukkan buruknya. Kayaknya D deh. Persoalan rumah subsidi menunjukkan buruknya. Kita di sini ngomongin manajemen gak sih guys? Tanya deh. Oh iya, iya, bener, 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 bener. Dia berhubungan sama manajemen karena kalimat setelahnya tuh udah ada kayak kata apa ya? Kayak dia bilang gini kalau di kalimat setelahnya apa? Di kalimat 10 maklum Presiden Jokowi memiliki ambisi besar untuk memangkas kekurangan pasokan perumahan dengan me- mencanangkan program 1 juta 1 rumah per tahun sejak awal pemerintahannya. Itu kan kayak bertentangan gitu ya. Jadinya itu sih D. 19 apa? 19 kita baca dulu. Nah ini udah ya udah fix 20. Oh 20 sama nih yang kayak kemarin. Ah nggak paham sih 20. Lewatin aja. Oke udah kelar. Yeay. Kalau A ngomongin program juga. Iya ini sindiran kalau A itu. Kalau yang D itu bisa diperkuat sama kalimat sebelumnya. Itu sih. Yeay udah kelar. Oke. Hmm. Ada yang mau ditanya nggak? Belum kita tutup. Yoi. Nantilah ya malaman lagi deh. Kayak kurang ini deh. Kurang. Kayak mepet. Oh 20 A. Oke lah. Malaman. Malaman. Itu ada apa sih malaman? Nggak ada lah ya kosong. Malam aja lah ya. Oke guys. Yo,